Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy, Loki, Hajuri, dan para kru bajak laut New Gen Warrior yang sedang dalam perjalanan untuk naik ke dunia matahari. Seperti yang telah admin Toraokun bahas sebelumnya, alasan mengapa mereka segera naik adalah karena orang-orang itu telah melihat kedatangan kapal-kapal angkatan laut ke Pulau Elbaf. Dari dunia bawah, Luffy dan yang lain menyaksikan pemandangan unik di mana ada banyak kapal marinir yang sedang melayang menuju dunia matahari. Kapal-kapal itu bisa melayang karena Fujitora ada di sana. Dia memakai kekuatan untuk memanipulasi gaya gravitasi dan membuat kapal-kapal mereka terbang. Dia diutus oleh Akainu untuk memimpin armada besar ke Pulau Elbaf untuk membantu Ksatria Suci dan meringkus bajak laut topi jerami agar mereka tidak mengganggu misi para Ksatria Suci di Pulau Elbaf. Meski Fujitora menyukai karakter dan kepribadian Luffy, tapi dia tetaplah menjabat sebagai seorang admiral, sehingga mau tidak mau dia harus menuruti perintah dari Akainu. Misi ini juga bisa dianggap sebagai sebuah hukuman karena di Dressrosa dulu Fujitora membiarkan bajak laut topi jerami pergi begitu saja. Berhubung Luffy dan yang lain telah melihat itu dari kejauhan, maka mereka tidak bisa tinggal diam di dunia bawah saja. Dalam perjalanan menuju ke dunia matahari, Loki berkata bahwa untuk sementara ini, dia tidak peduli dengan angkatan laut. Sebab prioritas sang pangeran itu sekarang adalah untuk balas dendam kepada para ksatria suci. Namun dia juga menambahkan, apabila para marinir nanti mengganggu atau menghalangi jalannya, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisi orang-orang itu. Luffy lalu memperingatkan Loki agar tidak meremehkan para marinir tersebut, sebab Fujitora sebagai seorang admiral memiliki kemampuan yang sangat hebat. Luffy tahu soal kekuatan dari Fujitora, karena di kerajaan Dressrosa tempo hari, mereka berdua pernah terlibat bentrok singkat. Meski begitu, perlu admin Toraokun ingatkan kembali bahwa bentrokan singkat Luffy melawan Fujitora dulu terjadi sebelum Luffy menguasai mode Gear 5. Untuk saat ini, dengan kekuatan Gear 5 dan haki yang telah semakin berkembang, tentu Luffy percaya diri bisa mengalahkan sang admiral berkekuatan gravitasi itu. Kizaru yang memiliki kekuatan logia cahaya saja bisa dikalahkan oleh Luffy. Tentu Fujitora yang memiliki kekuatan paramesia gravitasi juga bisa Luffy kalahkan dengan mode Gear 5. Meski begitu, Luffy di sini tetap merasa perlu untuk memperingatkan Loki tentang kekuatan dari Fujitora itu agar si raksasa tersebut tidak lengah dalam pertarungan nanti. Mau sekuat apapun Loki, jika dia lengah, dia bisa saja kalah dari Fujitora. Menurut Luffy, kekuatan gravitasi milik Fujitora sangat diuntungkan jika melawan raksasa seperti Loki, karena ukuran tubuh Loki yang sangat besar itu bisa membuka celah bagi Fujitora melancarkan berbagai serangan gravitasi bahkan meteor. Jadi bisa dibilang kekuatan gravitasi Fujitora adalah kelemahan bagi orang yang memiliki tubuh raksasa seperti Loki. Admin Toraokun setuju dengan pendapat dari Luffy ini, karena memang serangan-serangan Fujitora itu rata-rata skalanya sangat besar. Jadi bisa dibilang jurus-jurus Fujitora memang didesain untuk melawan orang dengan ukuran tubuh yang besar. Kemudian Hajurin bilang pertempuran yang akan terjadi pasti akan mengakibatkan kerusakan besar di Elbaf. Dia tahu dampak tersebut tidak bisa dihindari, tapi setidaknya Hajurin berharap para penduduk akan baik-baik saja. Hajurin memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap penduduk Elbaf, jadi wajar saja jika dia merasa khawatir. Dia sangat berbeda dengan Loki yang seringkali tidak peduli orang lain dan hanya suka bertarung saja. Meski Loki dan Hajurin ini adalah adik kakak, tapi sifat mereka benar-benar berbeda jauh. Admin Toraokun tidak heran dengan hal ini, karena meski mereka memiliki satu ayah yaitu Raja Harald, tapi mereka berasal dari dua ibu yang berbeda. Dengan begitu, masing-masing dari mereka mewarisi salah satu aspek dari Raja Harald. Hajurin sebagai anak pertama mewarisi sifat dan kebijaksanaan dari Raja Harald namun tidak dengan kekuatannya. Sedangkan Loki, dia mewarisi kekuatan besar yang dimiliki Raja Harald, namun tidak dengan sifat dan kebijaksanaannya. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, ditampilkan suatu lokasi di lautan dunia baru. Di tempat itu, ada kapal-kapal marinir dalam armada besar yang dipimpin oleh Kizaru. Jadi tidak hanya Fujitora saja yang mendapat misi penting dari Akainu, tapi Kizaru juga diberi misi yang sangat penting. Dia harus pergi ke Pulau Hachinosu dan melibatkan diri dalam pertempuran di tempat tersebut. Sebab Akainu telah menerima kabar bahwa di sana ada perang yang melibatkan sang Kurohige dan para sekutu bajak laut Kurohige. Jadi Akainu ingin angkatan laut menumpas para bajak laut yang merepotkan tersebut. Saat ini
ini, dari pihak Angkatan Laut sendiri pun sudah ada Sengoku dan Garp di Pulau Hachinosu bersama dengan sebagian anggota SWORD. Tapi dari kabar yang beredar, mereka beraliansi sementara dengan bajak laut Akagami untuk melawan bajak laut Kurohige. Nah jadi, pasukan yang dibawa oleh Kizaru ini akan menjadi pihak ketiga yang akan meringkus semua bajak laut yang ada di sana. Mau itu bajak laut Kurohige maupun bajak laut Akagami, semuanya akan mereka serang. Akainu juga sengaja mengirim mereka di waktu seperti ini, agar ketika pasukan Kizaru tiba di Pulau Hachinosu, para bajak laut di sana sudah kelelahan dan terluka parah, sehingga lebih mudah bagi Angkatan Laut untuk meringkus para bajak laut itu. Dari admin Terakun lihat, Akainu sepertinya ingin membalas kedua kelompok bajak laut itu atas aksi mereka di Perang Marineford 2 tahun yang lalu. Dulu saat di Perang Marineford, bajak laut Akagami dan bajak laut Kurohige datang ke sana setelah Perang Marineford mencapai klimaks dan para marinir terluka parah. Nah kini, Akainu melakukan hal yang sama. Dia memerintahkan Kizaru dan pasukan besar untuk menyerang Pulau Hachinosu ketika perang mencapai klimaks dan bajak laut Akagami serta bajak laut Kurohige terluka parah. Menurut admin Terakun, rencana dari Akainu ini cukup cerdas, sekaligus membalas perbuatan dari kedua kelompok bajak laut itu 2 tahun yang lalu. Berpindah ke tempat yang berbeda, balon udara yang menjadi kantor pusat koran World Economic milik Morgans akan disorot. Di sana Morgans diperlihatkan sedang sangat senang karena dia telah menerima berbagai laporan kabar menarik dari para informan. Kabar-kabar itu dapat dipastikan akan menjadi berita panas untuk koran esok hari. Pertama, Morgans menerima laporan tentang bentrokan pasukan revolusi melawan pemerintah dunia yang terjadi di 2 tempat yang berbeda. Dragon sedang bertarung melawan Garling di suatu wilayah di lautan, sedangkan Sabo tengah menghadapi Shamrock di sebuah pelabuhan tempat di mana kapal suplai terbaru sedang memuat bahan makanan. Morgans merespon informasi itu dengan berkata bahwa nasib dari pasukan revolusi dan Tenryubito akan ditentukan oleh hasil dari 2 pertarungan itu. Tidak hanya sampai di situ saja, salah satu informan Morgans juga berhasil mengambil foto dari pertarungan Dragon melawan Garling. Tampak terlihat Dragon berhasil melancarkan serangan cakar naga ke tubuh Garling. Ini sesuai dengan yang admin bahas dalam beberapa video sebelumnya bahwa Dragon berhasil menyerang Garling dengan telak. Morgans sempat terkejut melihat foto itu, sehingga dia mulai menghubungi informan tersebut melalui Denden Mushi. Morgans meminta sang informan itu untuk menjelaskan lebih detail soal foto tersebut, sehingga sang informan pun mulai menjelaskannya dengan lebih detail. Sang informan berkata bahwa tadi dia melihat Dragon berhasil menusuk tubuh Garling dengan tangan yang menyerupai cakar naga. Pada serangan yang pertama, tubuh Garling bisa beregenerasi dan pulih kembali. Namun ketika Dragon melancarkan serangan yang kedua, tubuh Garling itu tidak bisa beregenerasi. Menurut sang informan, di serangan awal tadi, wajah Dragon tampak belum serius sehingga Garling bisa beregenerasi kembali. Sedangkan di serangan yang kedua kali, wajah Dragon terlihat sangat serius sehingga Garling tidak bisa beregenerasi kembali. Morgans yang mendengar itu pun masih merasa bingung, sehingga dia meminta sang informan itu untuk terus memantau keadaan dan terus melaporkan semua hal yang terjadi. Memang masih belum jelas seperti apa situasi pertarungan Dragon melawan Garling. Semoga di chapter selanjutnya cerita akan menyoroti tempat itu agar kita bisa melihatnya dengan jelas. Selain berita soal Dragon dan Garling itu, Morgans juga mendapat kabar tentang pertempuran yang sedang terjadi di Pulau Hachinosu. Bahkan ada pula informasi tambahan soal pergerakan Kizaru dan armada besar yang sedang menuju ke sana. Morgans bilang dia tidak menyangka konflik di markas Kurohige itu akan berkembang menjadi seperti ini. Menurut Morgans, pertempuran di tempat tersebut akan membawa dampak yang signifikan dalam keadaan dunia ke depan nanti. Kemudian ada juga kabar tentang pergerakan Fujitora menuju ke Pulau Elbaf. Kabar ini membuat Vivi yang juga masih berada di markas Morgan segera bereaksi. Baru saja Luffy menghadapi Admiral Kizaru di Pulau Egghead yang lalu, sekarang dia pun akan segera menghadapi Admiral Fujitora di Pulau Elbaf. Vivi hanya bisa berharap Luffy baik-baik saja. Selain itu, Vivi juga berharap bajak laut topi jerami bisa menerima pesan yang dia berikan melalui coretan X di foto Luffy pada koran beberapa hari yang lalu. Admin Terakun akan mengingatkan kalian kembali bahwa dalam koran Morgan beberapa hari yang lalu, memang ada hal yang sangat unik. Di foto Luffy yang tertera di sana, ada tanda X seperti simbol yang dulu dibuat oleh kru bajak laut topi jerami bersama dengan Vivi di lengan mereka. Tanda X pada foto Luffy di koran tersebut tentu dibuat oleh Vivi. Sebelum koran itu dicetak dan disebarluaskan oleh Morgan, Vivi dapat melakukannya karena dia memang sedang berada di kantor koran World Economic. Jadi ada kesempatan untuk Vivi menulis tanda X itu. Meski koran tersebut sudah dari beberapa hari yang lalu, tapi Robin masih menyimpannya di kapal Tosan Sunny, sehingga setelah pertempuran di Elbaf selesai, seluruh kru bajak laut topi jerami pasti akan melihatnya dan mengetahui maksud pesan dari Vivi itu.
Beralih ke Pulau Zou, diperlihatkan sedang ada kekacauan di tempat tersebut karena ada pihak dari luar yang menyerang tempat itu. Mereka adalah beberapa organisasi dunia bawah yang terhubung dengan Cross Guild. Mereka diutus langsung oleh Crocodile sebagai salah satu petinggi dari Cross Guild. Sudah ada informasi bahwa salah satu Road Poneglyph berada di Pulau Zou, sehingga pihak Cross Guild ingin merebutnya atau cukup dengan menyalinnya. Carrot dan para anggota suku Ming pun segera maju untuk bertempur melawan para musuh. Memang tidak ada petinggi inti dari Cross Guild yang ikut serta di sana, tapi kekuatan dari para pemimpin organisasi dunia bawah itu pun terbilang lumayan hebat. Ada momen di mana Carrot beradu serangan dengan salah satu pemimpin dari kelompok tersebut. Ini adalah pertempuran pertama suku Ming di bawah komando dari Carrot, karena Inuarashi dan Nekomamushi sudah tidak tinggal lagi di sana. Menurut admin Traokun, jika niat organisasi dunia bawah yang diutus oleh Crocodile itu hanya untuk menyalin Road Poneglyph saja, maka pertempuran itu tidak akan berlangsung lama, karena pasti hanya dengan menyalinya saja tidak akan menjadi masalah bagi para suku Ming. Namun jika organisasi dunia bawah itu benar-benar ingin merebut batu Road Poneglyph-nya, maka pertarungan ini akan berlangsung cukup lama, karena suku Ming pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kembali ke Pulau Elbaf, diperlihatkan pertarungan Gaban melawan seorang ksatria suci. Seperti yang telah admin Traokun bahas sebelumnya, ksatria suci yang Gaban hadapi saat ini sudah bukan Somers dan Gillingham lagi. Sebab beberapa waktu yang lalu, Somers telah memanggil seorang rekan yang lebih kuat darinya untuk datang memakai lingkaran sihir menuju ke Pulau Elbaf. Ksatria suci yang dipanggil oleh Somers itu berasal dari keluarga Markus, sama seperti Goro Seimars. Dia sangat hebat sehingga bisa bertarung cukup imbang melawan Skoper Gaban. Dalam duel mereka, ada momen di mana ksatria suci itu melancarkan tebasan kuat berlapis Haoshoku Haki sehingga Gaban berusaha untuk menangkis serangan tersebut. Namun setelah Gaban menangkisnya, Gaban dengan cepat melancarkan serangan balasan sehingga ksatria suci itu sedikit terluka. Gaban pun bilang dia akan menuntaskan apa yang belum tuntas di Pulau God Valley dulu. Perkataan Gaban mengindikasikan bahwa dalam insiden God Valley dulu, mereka berdua juga sempat bertarung tapi tidak sampai selesai. Sebab keadaan di sana waktu itu benar-benar sangat kacau. Sekarang inilah saat yang tepat untuk menyelesaikan urusan mereka itu. Ksatria suci tersebut pun dengan tenang menjawab kalau begitu dia juga akan mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Sementara mereka bertarung, akan diperlihatkan armada besar angkatan laut yang dibuat melayang oleh Fujitora tadi telah tiba di dunia matahari. Saat ini, mereka memarkir kapal-kapal itu di pelabuhan suatu desa yang tak jauh dari area sekolah Walrus. Marinir pun siap untuk melibatkan diri dalam pertempuran di negeri para raksasa itu. Ada panel epik yang memperlihatkan Fujitora berjalan dengan para Vice Admiral dan Serapim yang dia bawa. Lalu di belakang mereka, ada pasukan besar angkatan laut yang mengikuti langkah dari sang Admiral itu. Situasi di Pulau Elbaf ini akan menjadi semakin panas. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.